Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dida dan teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Imber Maulana dengan NIM berakhiran 33. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan cara memproduksi aplikasi atau website yang nantinya akan diimplementasikan menjadi media pembelajaran. Dalam hal ini, saya mengambil aplikasi atau website yaitu Autofroctor. Berkenaan dengan hal tersebut, saya akan terlebih dahulu memaparkan beberapa poin penting. Yang pertama terkait dengan cara kerja dari Autofroctor. Yang kedua, terkait dengan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi atau website tersebut. Yang ketiga, terkait dengan kekurangan dan kelebihannya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan implementasi dari Autofroctor yang nantinya akan dikorelasikan ke dalam materi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang dimana antara pendidik dengan peserta didik tidak melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau secara face to face. Hal tersebut berlaku pada lingkup universitas maupun grade yang lainnya. Nah, saya akan memperlihatkan fitur ataupun visual dari Autofroctor tersebut. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa karena memang sekarang kondisi masih pandemi, hal yang sering dilakukan oleh pendidik adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan membuat soal-soal secara online, baik itu untuk ujian tengah semester maupun ujian akhir yang lainnya. Nah, biasanya pendidik membuat soal-soal secara online melalui Google Forms. Akan tetapi yang berbeda di sini adalah Google Form bisa dikombinasikan ke dalam Autofroctor. Nah, itulah yang menarik menurut saya. Jadi Autofroctor ini mempunyai fitur-fitur yang menarik. Yang pertama, Autofroctor mempunyai fitur suara yang dimana ketika peserta didik mengerjakan soal secara online, apakah dia melakukan percakapan dengan temannya atau tidak, itu akan terdeteksi. Fitur yang kedua adalah kamera. Nah, kamera ini bisa mendeteksi siapa saja yang berada di sekeliling siswa tersebut ketika ia menjawab soal-soal secara online. Fitur yang terakhir adalah Autofroctor bisa mendeteksi aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, ketika dia membuka tab baru untuk mencari jawaban, nah itu akan terdeteksi. Jadi secara umum memang Autofroctor ini dapat mengetahui tingkat kejujuran dari siswa. Nah, hal itulah yang harus diketahui oleh seorang pendidik ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya, aplikasi atau website Autofroctor ini merupakan aplikasi berbayar. Akan tetapi karena memang COVID situation, Autofroctor semacam memberikan test attempts for free atau semacam free trial, tes percobaan. Nah, yang pertama, Autofroctor memberikan 50 timer plus Froctor test attempts. Yang kedua, 100 timer only test attempts. Perbedaannya adalah 50 timer. Satu timer itu untuk satu kali submit jawaban siswa plus Froctor test attempts. Nah, Froctor ini kan sudah saya ungkapkan tadi, ada fitur kamera, suara, dan lain sebagainya. Sedangkan 100 timer ini hanya durasi waktu saja yang diberikan oleh Autofroctor. Maka dari itu jumlahnya lebih banyak. Berbeda dengan timer plus Proctor itu hanya 50. Nah, untuk yang selanjutnya, yang perlu diperhatikan pula bahwa ketika ingin mengkombinasikan antara Autofroctor dengan Google Form, maka pendidik harus membuat soal-soal terlebih dahulu.
Nah, ini saya sudah membuatnya terkait dengan materi novel. Nah, untuk yang selanjutnya, kita bisa mengklik 3 titik di kanan atas. Lalu klik add-ons. Mohon maaf, memang sedikit lama, mungkin karena jaringan. Nah, ini tampilannya ketika tadi kita mengklik 3 titik kanan atas. Oke, langsung kita ketik timer plus Proctor. Search. Nah, ini timer plus Proctor. Karena memang notabene saya sudah menginstal. Nah, jadi untuk menginstalnya dengan menggunakan email saja. Jadi saya sudah menginstal karena downloadnya cukup lama. Jadi tampilannya seperti ini ketika sudah mendownload. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik close. Kita bisa mengklik add-ons karena ini sudah ada timer plus Proctor, sudah download. Maaf karena ada kendala. Karena kondisi jaringan, jadi cukup memakan waktu yang lama untuk ini. Nah, kita klik timer plus Proctor, lalu pilih settings. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk yang pertama ada main. Nah, enable timer. Ini tinggal klik enable timer terkait dengan kapan ujian tersebut dilaksanakan, enable Proctor, ini dengan fitur-fiturnya, lalu max number of attempts. Apakah siswa tersebut bisa mensubmit jawaban lebih dari 1 kali, itu bisa diberikan oleh pendidik. Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai misalnya. Nah, ini bisa mensubmit 2 kali, 3 kali. Nah, saya ingin 2 kali saja. Lalu di sini ada tes link. Nah, link inilah yang akan dibagikan kepada seluruh peserta didik. Nanti kita bisa mengcopy link. Selanjutnya ada timer. Ini start date, kapan ujian itu dimulai. Misalnya sekarang. Lalu start time. Misal pukul 8. Pukul 9.00 saja. Lalu end date. Misal sekarang juga hari ini. End time. Misalnya berakhir pada pukul 10.00. Nah, untuk yang selanjutnya ada Proctor tracking. Nah, inilah fitur-fitur yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ada tab switching. Apakah peserta didik membuka tab lebih dari 1, itu akan terdeteksi. Lalu kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu me after the test, selama ujian itu berlangsung, as during. Nah, kita kembali ke main. Lalu kita bisa mengklik copy link. Nah, selanjutnya saya akan membuka tab penyamaran baru atau new incognito window. Ini bisa di paste, lalu search.
Nah, sebelum peserta didik menjawab soal website tersebut yang sudah di-copy, nah tampilannya seperti ini. Nah, jadi ketika peserta didik akan memulai ujian, nah mereka akan terlebih dahulu dihadapkan dengan semacam demonstrasi atau dapat dikatakan sebagai penjelasan terlebih dahulu mengenai website Autoproctor. Jadi mereka bisa mengetahui ketika dia tidak jujur, maka akan terdeteksi. Kita tinggal klik Got it. Your device will now run the Autoproctor software. Please close all other browser tabs. Jadi kita harus menutup semua tabs ketika akan memulai tes tersebut. Oke, finish closing. Karena ini memang masih loading. Jadi nanti akan ada tampilan use your camera, use your voice, dan lain sebagainya. Nah, kamera on. Jadi kamera sudah mulai bisa mendeteksi apa yang telah kita lakukan semasa tes tersebut berlangsung. Nah, jadi ini tampilan soal yang telah dibuat sebelumnya. Nah, terkait dengan materi novel tentunya, di bawah ini yang bukan struktur novel, saya memilih pendahuluan. Lalu novel menceritakan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja adalah karena memang kata kunci di sini adalah kehidupan remaja, berarti dapat diasosiasikan ke dalam jenis novel teen, yaitu remaja. Nah, kita tinggal klik kirim. Akan tetapi jangan lupa kita harus mengklik after submit test. Yes, have finished submit. Test complete. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan soal dari Google Form tersebut. Nah, kita bisa mengklik timer. Terus kita bisa mengklik result, hasil. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selain kita bisa mengetahui result dari deteksi autoproctor, pun pendidik bisa mengetahui responnya. Bagaimana perkembangan belajarnya terkhusus dalam pengetahuan terkait materi novel. Nah, ini ada semacam visualnya secara grafis. Selanjutnya, karena memang saya membuat 2 kali tes, jadi saya pilih yang 28 trust score-nya, skor kepercayaannya. Kita langsung klik. Nah, inilah hasil deteksi dari autoproctor. Nama Imron Maulana, trust score-nya 28%, start, finish, device. Nah, salah satu fitur yang sudah saya paparkan adalah suara. Nah, ini bisa dideteksi. Yes, have finished. Nah, diasosiasikan ke dalam. Nah, jadi memang autoproctor ini sangat menarik sih menurut saya. Nah, jadi kita bisa memilih filter-filternya. Ada audio, lalu
only violence with evidence. Apakah dia melakukan percakapan dengan yang lainnya? Only with evidence. Tab switch. Nah, tab switch di sini saya melakukan tab switch durasinya 6 detik. Nah, jadi dapat terlihat. Nah, untuk filter-filter yang lainnya bisa kita demonstrasikan ketika melakukan pembelajaran. Jadi, secara general seperti itu. Nah, pada intinya dari implikasi website ataupun aplikasi autoproctor ini, kita bisa mengetahui trust score. Nah, trust score tersebut bisa dijadikan sebagai standar penilaian oleh seorang guru. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.